Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa dengan mengucapkan secara bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak silakan duduk kembali. Dengarkan titah Tuhan, yaitu titah Tuhan yang diambil dari titah Tuhan yang kedua dan maksudnya: jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah dan diturut. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh atau berkeyakinan kepada golongan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau yang sakti. Mari kita bersama-sama berdoa untuk melakukan. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Kita berdoa. Oke, bangkit lagi berdiri yuk. Bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, setia-setialah. Mana tepuk tangannya?
Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca firman Tuhan di bulan ini, yaitu ayat bulanan untuk bulan Juni yang diambil dari Yesaya 40 ayat 29. Kita bersama-sama membacanya. Kita mulai. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bahasa Bataknya, Ibana balik mangalehon gogo tunaloja jala di pragogo itu akan naso margelok. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Oke, karena kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian kita. Dihapuskan dosaku dan ada satu sobatku yang setia. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya
Kita bersama-sama berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. adik-adik silakan kembali. Oke, Kita berdoa. karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian dari buku NT Sekolah Minggu nomor 97. Tuhan Yesus jago nawon, tu somat kogo dadanak mon, di homoluku pakai main, rawasa ngapon deko hati. Walaupun aku anak kecil, kepada Yesus aku pergi, hanya bahagia berhenti, sampai ke surga aku nanti. Tolonglah aku ya Tuhanku, tiada kuasa dan kuatku, pakai hidupku beribadah, memuji Engkau selamanya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik, oke, kita bersatu dalam doa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan, agar firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan nanti Tuhan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, berikan kami kesempatan Tuhan untuk menjadi yang terbaik di hadapan-Mu, di hadapan gereja-Mu, dan di hadapan masyarakat, juga di hadapan orang tua kami Tuhan. Yang ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Kita buka Alkitab kita, akan mendengarkan firman Tuhan kita kali ini diangkat dari Bilangan 13. Bilangan 13 ayat 17 sampai 24. Oke, Bilangan 13 ayat 17 sampai 24.
Bilangan itu dari perjanjian apa? Iya. Nah. Oke, bilangan 17 ayat 17 sampai 24. Next, Kak. Oke, yang nggak bawa Alkitab boleh baca dari depan. Yang bawa boleh baca dari Alkitabnya masing-masing. Ini kita baca bareng-bareng aja ya, karena cuma ada beberapa ayat aja. Baik, kita akan bacakan firman Tuhan dari Bilangan 13 ayat 17 sampai 24. Mari kita bersama-sama membaca. 1, 2, 3, ya. Maka kuasa dan naiklah ke pegunungan. Itu apakah bangsa yang didiamkan kuat lemah? Apakah mereka merasa sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri didiamnya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiamnya? Apakah mereka yang didiamnya di tempat terbuka atau di tempat yang berkubu? Bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Apakah memang sedikit dari negeri itu? Waktu itu ialah musim buru hasil anggur. mereka pergi ke sana, lalu meninggalkan negeri itu Mulai dari pada Buzin sampai ke Rehok, ke jalan yang menuju ke Hamat. mereka berjalan lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Iman, Sarai dan Almai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soal di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, potonglah mereka dari sana pelakunya. Lalu keluarlah mereka menggandanya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lokal Eskol karena tulang yang dipotong orang Israel di sana. Oke, kita sudah next Kak. Kita sudah membaca firman Tuhan. Siapa yang udah pernah mendengarkan cerita firman tentang 12 pemerintah itu? Amang sudah pasti ya. Ada yang bisa? Ada yang bisa menjelaskan singkat? Dikasih hadiah pastinya. Nggak ada ya? Oke, karena berhubung nggak ada, satu pertanyaan deh. Dulu perasaan nggak pernah bawakan firman Tuhan tentang pengintai juga. Siapa yang ingat tentang pengintai? Itu pengintai dengan di tembok Jeriko. Siapa nama wanita yang bekerja sama dengan pengintai dari tanah Kanaan? Jadi yang kedua kalinya akan saya tentang pengintai. Siapa yang bisa tahu namanya aja wanita itu? Ayo, who's the woman? Siapa wanita yang membantu pengintai dari tanah Kanaan? Ini cerita pengintai juga. Ada yang tahu? Karena ada yang tahu, nanti di akhir cerita kakak balaskan. Oke, kita sebelum lebih detail lagi mengenai tentang 12 pengintai ini, kita akan nonton satu film tentang Musa dan 12 pengintai. Udah dengar nggak tadi ceritanya? Berapa pengintai yang diutus Musa?
12. Ada yang tahu nggak siapa nama-nama pengintai tersebut? Ada yang tahu nggak siapa nama 12 pengintai? Nah, next Kak. Nah, ada 12 orang yang disebut pengintai dari yang pergi ke tanah Kanaan. Ada Syama, ada Safat, ada Yegal, ada Parti, ada Gediel, ada Gadi, ada Abigail, ada Setu, ada Nabi, ada Buel, ada Yosua, ada Kaleb. Ada yang namanya nggak di sini disebutkan? Ada di sini Kaleb? Nggak ada ya. Joshua? Nggak ada juga. Nggak keren nanti, tapi keren banget ya. Oke, ada 12 pengintai yang dikirim Musa ke tanah Kanaan. Ngapain sih mereka dikirim ke tanah Kanaan, ngintai-ngintai lagi? Ngapain? Pernah nggak kalian mengintai? Sampai di sini pernah mengintai? Pernah nggak mengintai? Tahu nggak arti mengintai itu apa? Apa? Apa itu mengintai? Tahu nggak mengintip? Siapa pernah mengintip di sini? Sebenarnya mengintip itu dengan mengintai itu sebenarnya berbeda ya. Tapi mengintai itu lebih memata-matai. Tahu lah memata-matai. Tahu memata-matai? Dia mengawasi gerak-gerik. Contoh, umpamanya gini. Kamu punya teman nih, teman kamu ini cantik. Terus kamu lihat dia, dia baju baru, dia sepatu baru gitu. Kamu lihat dia, kamu mata-matai, kamu lihat terus. Itulah namanya mengintai, melihat-lihat, memata-matai. Ngapain mereka memata-matai tanah-tanah? Mereka mau melihat seperti apa tanah? Tanah apa? Tanah Kanaan. Apa itu tanah Kanaan? Oke, dapat satu coklat, tanah perjanjian. Kepada siapa tanah Kanaan itu dijanjikan sama Allah? Kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Kata dia ya, karena itu pertanyaan yang sangat-sangat mudah. Terus kepada bangsa Israel. Terus kenapa sih Tuhan gak langsung memasukkan kami aja ke tanah Kanaan? Kenapa menyuruh mengintai-ngintai? Ada yang tahu nggak kenapa Tuhan menyuruh mereka itu mengintai lagi? Kenapa? Kan udah dekat, masuk aja langsung ke tanah Kanaan. Udah selesai. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Kenapa nggak langsung dimasukkan aja tuh bangsa Israel ke tanah Kanaan? Ada yang tahu nggak? Gak ada yang tahu ya. Tadi kita ada nyanyi lagu apa ya? Tentang apa? Tentang setia. Baru tentang apa lagi satu lagi? Tentang setia dan taat. Sesuai dengan judul dari tema kita hari ini, tentang setia dan taat. Allah ingin bangsa Israel menjadi sosok yang setia dan taat. Berapa tahun bangsa Israel melakukan perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan? Berapa? Banyak kali yang jawab. Berarti nggak perlu lagi hadiah. Ya nggak usah. Oke, 40 tahun. Lama nggak 40 tahun? Lama. Kalian tunggu ulang tahun 1 tahun lama tidak? Lama lah. Apalagi 40 tahun. Lama. Tuhan tetap menyertai bangsa Israel dari tanah Mesir sampai mereka mau masuk ke tanah Kanaan. Terus apa hasil dari intaian mereka? Apa hasil intaian mereka? Apa hasil intaian mereka? Ada yang tahu nggak? Apa sih hasil mata-mata mereka? Mereka mendapatkan anggur, delima, dan buah ara. Sebenarnya mereka nggak mendapatkan. Mereka disuruh sama Musa untuk mengambil. Apa yang sebenarnya mereka lihat dari tanah Kanaan? Dari tanah Kanaan. Mereka itu melihat-lihat sih apa yang mereka lihat. Ada yang tahu yang lebih
mengamati keadaan negeri itu. Siapa yang mengamati? Dan kakak jelaskan tadi yang melihat-lihat, memantau-mantau, memata-matai. Mereka mau melihat seperti apa sih sebenarnya tanah Kanaan itu. Apa yang mereka lihat dari tanah Kanaan? Tanah Kanaan itu adalah tanah yang bukan suci, subur. Makanya tadi ada nggak kalian lihat tadi anggur yang besar? Ada lihatlah anggur yang besar. Ada kan? Ada anggur yang besar. Satu tanah itu dibawa berapa orang tadi? 2 orang. Itu menandakan tanah Kanaan adalah tanah yang sangat subur. Jadi adik-adikku, di notes firman Tuhan kali ini, mengapa Allah menyuruh Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan adalah untuk memantau, untuk melihat keadaan sekitar tanah Kanaan. Terus kenapa Allah tidak membiarkan bangsa Israel langsung masuk ke tanah Kanaan? Itu karena apa? Tuhan mau melihat sebatas mana bangsa Israel itu tetap setia. Apakah bangsa Israel itu sabar? Sama seperti adik-adik. Siapa di sini sudah dijanjikan? Siapa pernah dijanjikan sama mama papanya? Siapa? Siapa yang pernah dijanjikan sama papanya? Mau cerita nggak dijanjikan apa? Terus itu bagaimana? Terus itu apakah serta-merta langsung diberikan atau bagaimana? Siapa yang pernah dijanjikan yang mau cerita? Oke, tunggu dulu, orang satu dulu. Ayo, Vika. Bapak aku menjanjikan aku kalau aku ranking 1. Janjinya beliin sepeda. Terus udah dibeliin belum sepedanya? Belum, masih belum dibagi ranking. Nice. Nah, sama seperti cerita kita tadi. Vika dijanjikan dibelikan. Vika ini mau coklat ya. Vika dijanjikan sama papanya dibelikan sepeda. Sama seperti bangsa Israel dijanjikan Allah apa? Kok sepeda? Apa dijanjikan Allah kepada bangsa Israel? Tanah Kanaan. Tanah perjanjian itu tanah Kanaan. Langsung dikasih sama Tuhan enggak? Langsung? Tidak. Berapa tahun menunggu? Lama kan? 40 tahun. Sama dengan Vika. Vika dijanjikan papanya sepeda, tapi dengan syarat dia harus ranking. Bangsa Israel juga dijanjikan Allah tanah Kanaan, tapi dengan syarat apa? Setia dan taat. Adik-adik juga sama halnya. Kalau dijanjikan sama orang tua sesuatu, dijanjikan itu berarti tidak langsung ya. Dijanjikan itu berarti tidak langsung. Berarti adik-adik harus sabar. Terus harus setia menunggu. Jadi next kan, tuh setia, taat. Next kan, tabah. Ada tadi di ayat 20. Tabahkan hatimu. Jadi kalian juga harus sama seperti bangsa Israel. Kita harus setia, taat, tabah. Tidak semua hal yang dijanjikan itu langsung cepat diberikan. Di sini ada nggak yang mau cerita? Apa yang dijanjikan orang tua di orang tua? Ada yang mau cerita? Ada yang mau dapat coklat? Ada yang mau cerita? Nggak ada. Keren ah. Orang 3? Ada dong. Orang 2 mungkin ya. Next, nggak boleh lagi jawab pertanyaan. Mama saya kan jadi kalau berani nyanyi waktu pas tarawih boleh beli apa aja. Nice. Kalau dia nanti ikut pes tarawih ya. Nah, kalau dia ikut pes tarawih bisa memberikan perform yang terbaik, mamanya akan mengabulkan apapun yang dia. Sama kan? Kalau Jordan melaksanakan sama seperti bangsa Israel. Kalau bangsa Israel melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan, berarti mereka akan mendapatkan tanah. Lupa terus tanah apa? Tanah Kanaan. Jangan lupa ya. Allah menjanjikan tanah Kanaan kalau
Setia, setia ajaanku. baik, Ya baik. Terus apa lagi? Apa lagi? Gimana caranya kalian itu setia sama Tuhan? Siapa yang mau ceritakan? Siapa yang mau buat contoh dulu? Gimana sih cara setia sama Tuhan? Berarti apa yang kita? Mendengarkan nasihat. Ada tadi lagu kita. T A A T T A T A A T T A taat setia sama orang tua. Dengar-dengarlah perintah firman Tuhan, dengar-dengarlah nasihat orang tua. Harus mendengarkan firman Tuhan, harus mendengarkan mama, papa. Jadi taat versi adik-adikku nomor 1 itu adalah mendengarkan nasihat mama, papa. Terus mendengarkan apa lagi? Menuruti perintah Tuhan dengan rajin ibadah. Terus apa lagi? Rajin gereja. Betul, satu lagi. Menghormati siapa? Gurunya. Kalau disuruh gurunya belajar apa? Apanya? Oh iya, nanti kita lagu Tuhan Yesus. Oke. Terus orang dua. Ini serius mau menjawab. Apa versi taat menurut kalian? Apa sih? Mana sih taat? Cara kalian melakukan kalian menunjukkan kalian itu setia? Gimana? Era. Gimana taat dan setia menurutmu? Mana contohnya? Tahu nggak? kepada Allah, Baik kepada Allah. Dengan cara apa kamu baik kepada Allah? Dengan rajin. berdoa, Terus rajin lagi ngapain? rajin belajar, Terus dengan apa lagi? Rajin apa lagi? Rajin ke gereja. Begitulah caranya adik-adikku menunjukkan bahwasanya kalian setia kepada Tuhan. Dari cerita kita ini yang paling terakhir, Allah menyertai dan menunjukkan kasih setianya kepada umatnya. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Kita tetap diberikan apa? Kesehatan. Terus apa lagi? Rezeki. Apa lagi? Apa lagi yang diberikan Tuhan sama adik-adik? Yang patut kita syukuri. Kesehatan, rezeki, mama papa kita sehat. Kita masih bisa berkumpul di sini. Karena masih banyak adik-adik di sekolah minggu yang tidak punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi kalian sudah ada tempat yang indah diberikan kepada kita. Jadi mari kita memanfaatkan. Mari kita rajin ke gereja. Mari kita rajin berdoa. Mari kita belajar untuk bersyukur. Baik. Oke, jadi kita akan jadi buyar ceritanya. Jadi sesuai dengan nafs kita hari ini, kita harus taat dan setia. Bang, lagu itu aja bang. Setia-setialah hidup taat. T-A-A-T. T-A-A-T. Jadi biar adik-adik itu ingat, oh aku harus setia, aku harus taat. Lagu yang tadi bang. Setialah dengan T-A-A-T. Bukan kah? Yang tadi bang. Siapa yang mau setia? Oke, berdiri. Yang mau setia berdiri. Kita akan lagu ini lagi kembali. Setialah dengan T-A-A-T. Mana sebutannya?
berdoa. Mari kita sama-sama berdoa ya. Diikutin ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau setia. Kami mau tabah. Kami mau sabar. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu menjadi pegangan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita. Ayo, angkat tangannya, tangan kanannya, sama-sama kita berdoa mengucapkan doa persembahan kita 1, 2, 3 ya. Ya Tuhan, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan yang Maha Kuasa, yang bertata di langit dan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan-Mu. Amin.
di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepas dari